Saudaraku, sebelum renungan ini kita lanjutkan, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel kita ini agar kami lebih semangat. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah subscribe-nya. Saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sebentar untuk kembali mengingat kenangan hidup di beberapa bulan yang lalu saat kita semua mengadakan ibadah malam akhir tahun di penghujung tahun 2019 yang lalu. Ketika itu kita sangat bersyukur akan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Setahun penuh kita jalani tahun 2019. Mungkin banyak dari yang telah kita rencanakan pada akhirnya gagal atau tidak berhasil kita gapai. Dan ada juga yang tidak terpikirkan sebelumnya Tuhan berikan sebagai sukacita bagi hidup kita. Jadi selain daripada berbagai sukacita yang kita alami, banyak juga masalah-masalah, pergumulan, tantangan, kegagalan, dan kesulitan yang kita lalui. Namun walaupun begitu, semuanya itu dapat kita lalui, walaupun dengan tertatih-tatih. Dan fakta membuktikan bahwa sampai pada akhir tahun, kita disanggupkan oleh Tuhan mengakhiri sepenuhnya tahun 2019 itu. Kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan bernapas, dan kesempatan untuk berharap bahwa tahun depan hidupku, keluargaku, pekerjaanku akan lebih baik lagi. Sehingga waktu itu kita sangat bersyukur atas segala sesuatunya. Dan kita akui, seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalanna, alai jahu bado patut tulakana. Selanjutnya ketika mengawali perjalanan hidup kita di tahun baru ini, tahun 2020 ini, pada jam 00 dini hari, kita semua mengadakan kebaktian keluarga. Mungkin saat itu kita saling bermaaf-maafan antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, dan antara sesama anak-anak kita, sembari mengadakan perencanaan awal akan apa yang akan kita lakukan dan harapkan dapat tergapai di tahun 2020 ini. Bukan hanya keluarga yang melaksanakan hal yang sedemikian, tetapi pengumuman pun beserta persekutuan-persekutuan gerejawi ikut mengadakan ibadah syukuran awal tahun, tersebut dengan Marbona tahun. Dalam kesempatan itu kita membicarakan dan telah memutuskan apa yang menjadi program kerja kita untuk tahun 2020 ini. Saya sebagai pendeta yang melayani di HKI Resort Sukarama ini, di awal tahun itu telah menyusun jadwal pelayanan. Jadi ketika masih mengawali memasuki tahun 2020 ini, saya sudah punya jadwal penuh. Kapan dan hari apa pertanyaan dan beribadah minggu di jemaah mana, itu semua sudah terjadwalkan. Mungkin saudara juga demikian, sudah merencanakan segala sesuatunya sejak dari awal memasuki tahun 2020 ini. Mungkin sudah rencanakan bahwa tahun ini saya harus bangun rumah. Tahun ini saya sudah punya pacar, kata mereka yang masih belum punya pacar. Tahun ini saya akan menikah, kata mereka yang sudah berpacaran
beberapa lama. Tahun ini saya akan beli mobil baru. Tahun ini saya akan beli speaker portable. Tahun ini saya akan beli handphone baru dan lain sebagainya yang sudah kita rencanakan sejak mengawali memasuki tahun 2020 ini. Sesungguhnya saya tidak terlalu suka dengan keadaan yang sudah serba terjadwal itu, karena hidup saya seperti diatur kertas jadwal tersebut. Karena jadwal itu, setiap pagi saya harus cek kalender di HP saya untuk mengingatkan apa-apa saja dan di mana pelayanan saya hari ini dan untuk besok, agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya sekaitan dengan tugas-tugas itu. Membuat perencanaan ke depan itu bagus, karena kita diajar untuk berani bermimpi. Punya visi dan misi ke depan itu sangat bagus. Justru kalau tanpa misi, hidup orang tidak teratur dan tidak punya target pencapaian ke depan, tidak punya disiplin dan tidak membangun apa-apa. Justru itu hidup orang yang kurang teratur. Tapi perlu kita ingat dan sadari, walaupun kita sudah begitu mantap mengatur segala rencana, begitu bagus menyusun semua program kerja kita, merancang program keuangan, membahas program keluarga, bahkan semuanya itu adalah hanya rencana. Kita hanya bisa berencana, kalau hasil akhirnya hanya Tuhanlah yang tahu. Horan namar sakak doang gohita, anggo jadina gede batado. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Siapa sangka kalau di bulan Maret kemarin sampai saat ini COVID-19 akan melanda seluruh dunia. COVID-19 ini telah mengacau balaukan semua sektor bisnis, politik, semua perencanaan, keuangan, pekerjaan, bahkan semua rencana yang sudah dibangun. Kita belum tahu entah kapan pandemi ini berakhir. Masih hampir 2 bulanan pandemi ini melanda bangsa kita. Sudah banyak di antara kita yang sudah sangat stres di rumah aja, stres usaha keluarga tidak jalan, pekerjaan sebagai sumber income batal semua. Dibatal hondo Indonesia riba, HP bajar catering mau jalo para indah per catering, HP bajar musik ngasang hujalo na para musik mengeluh. Padahal stok keuangan sudah menipis, pekerjaan semakin tak menentu, belum lagi memikirkan soal angsuran kredit bank, angsuran kredit kendaraan, bayar uang arisan, dan lain sebagainya. Akhirnya semua itu membuat pikiran kita kacau, pikiran tertekan. Tapi saya percaya, seperti yang dikatakan Mazmur 37 ayat 25, bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan, dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Saya yakin bahwa orang-orang benar itu hidupnya akan senantiasa dipelihara Tuhan, meskipun semuanya dalam keadaan serba sulit. Jadi mari saudaraku, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya berharap setiap kita sadar bahwa dalam hidup kita ini Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Lewat peristiwa masa-masa sulit ini, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Manusia boleh berencana, manusia boleh bermimpi, dan berharap apa yang mereka ingin raih,
apa yang mereka ingin capai. Tapi jangan lupa bahwa yang menentukan arah langkah kita adalah Tuhan. Bukannya Tuhan membuat kita susah, tapi Tuhan ingin mengajar kita untuk selalu melibatkannya di dalam hidup kita setiap hari. Bahkan di dalam setiap pengharapan, rencana, mimpi, dan semua yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang, Tuhan harus kita libatkan. Saya ingin mengajak kita melantunkan kembali nyanyian yang kita nyanyikan bersama sewaktu acara Bona Tahun di Januari yang lalu. Ketika itu buku ini nomor 268, Di Bataku Lulung Aku, menjadi sebuah nyanyian yang hampir di setiap acara Bona Tahun dinyanyikan. PS1 syairnya mengatakan, di bataku lulung aku, ganu pari ganu tahun, tupahan na dolakaku, urupan na au manaon, pos doro haki disi, di batar lulung aki saliling-liling nai. Ayat 2, di bataku lulung aku nak pemarsitau nonau, ay ibana do amakku, anak haholongan nao, pos doro haki disi, di batar lulung aki saliling-liling nai. Ayat 3, di bataku lulung aku tung naganggu mau disi, datok tong hamulu aku asini rohanai, pos doro haki disi, di batar lulung aki saliling-liling nai. Ayat terakhir, ayat 4, di bataku lulung aku na manugu au toktong, tiwo pun na dotang aku nang lau sudah bohalhon, pos doro haki disi, di batar lulung aku saliling-liling nai. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini, jangan gentar, jangan takut, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah bersabar. Tetaplah bersabar. Percayalah kepada penyediaan Tuhan. Pastikan kita menjaga hati kita tetap murni, hidup kita tetap suci. Ingat, Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Kalau Dia yang menentukan, berarti kita berada di tangan yang aman, tangan yang kuat, tangan yang sanggup memelihara hidup kita. Jangan jadi lemah, teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah bersyukur, karena Tuhan tidak pernah salah.